Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah, NIM B0A024052. Jadi, pada kesempatan hari ini, akan memaparkan, hasil magang saya di UKB AP Samas pada mata kuliah Teknik Konstruksi Sarana Budidaya Ikan. Kolam merupakan tempat tinggal untuk ikan, sehingga proses pembuatan kolam harus diperhatikan. Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan kolam adalah pemilihan lokasi kolam, dasar kolam, dan saluran pemasukan dan pembuangan air menurut Juniarsi dan Mahasri tahun 2017. Dalam budidaya, dasar kolam terbagi menjadi dua jenis, yaitu dasar kolam tanah dan dasar kolam beton. Dasar kolam tanah tentunya terbuat dari tanah. Idealnya menggunakan jenis tanah lempung yang tidak berporos karena kemampuannya menahan air dalam jumlah besar dan menyediakan unsur hara penting untuk nutrisi ikan. Sementara itu, dasar kolam beton yang tentunya terbuat dari semen memiliki kelebihan berupa ketahanannya yang tinggi terhadap pengikisan air. Untuk konstruksi kolam pendidikan ikan nila salin sendiri, itu kolam bioflok menggunakan dasar beton dengan ukuran 1,25 dikali 3 kali 1 meter sehingga luasnya sekitar 3,75 meter persegi. Untuk dasar kolamnya sendiri dibuat miring sekitar 5-10 derajat ke arah tengah. Bagian tengah kolam dilengkapi pipa outlet untuk pembuangan lumpur bioflok. Bagian tepi dilengkapi pipa inlet untuk pengisian air. Sistem aerasi beroperasi selama 24 jam untuk menjaga vlog tetap tersuspensi. Dan kadar oksigen terlarut atau DO dipertahankan lebih dari 5 mg per liter. Untuk tahapan persiapan kolam bioflok sendiri itu persiapan kolam diawali dengan pembersihan menyeluruh menggunakan air dan deterjen. Kemudian dibilas hingga bersih dan dikeringkan selama kurang lebih 3 hari. Kolam selanjutnya diisi air bersalinitas 10-15 ppt hingga kedalaman 80-100 cm. Untuk pembentukan vlog awal dilakukan dengan penambahan molase sebanyak 250 ml per meter kubik dan probiotik Bacillus sp sebanyak 5 ml per meter kubik, kemudian diaerasi selama 5-7 hari hingga terbentuk vlog berwarna coklat tua. Untuk kesimpulannya sendiri, kolam bioflok menggunakan dasar beton berukuran 1,25 kali 3 kali 1 meter dengan kemiringan dasar 5-10 derajat ke arah tengah, serta dilengkapi pipa inlet dan outlet untuk pengelolaan air dan pembuangan lumpur bioflok. Sistem aerasi yang beroperasi selama 24 jam berfungsi untuk menjaga vlog tetap tersuspensi dan mempertahankan kadar oksigen terlarut DO lebih dari 5 mg per liter. Untuk persiapan kolam meliputi pembersihan, pengeringan, dan pengisian air bersalinitas 10-15 ppt hingga kedalaman 80-100 cm. Dan yang terakhir yaitu pembentukan vlog awal dilakukan dengan penambahan molase 250 ml per meter kubik dan probiotik Bacillus sp sebanyak 5 ml per meter kubik. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.